Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini satu pertanyaan yang ramai ditanyakan oleh teman-teman kita ini, termasuk juga mungkin yang menonton video ini, iaitu tentang bolehkah tidak warga negara asing, khususnya visa pelancong yang mati selama PKP, bolehkah duduk di Malaysia ini selama PKPP, maksudnya sampai 31 Agustus. Bagaimana jawabannya? Layan ni dulu. Teman-teman semua, hari ini adalah hari terakhir PKPB di Malaysia, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang mana esok itu 10 Jun sudah mulai masuk PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, mulai 10 Jun esok sampailah 31 Agustus. Jadi pada sebelum ini, khususnya bagi visa pelancong yang mati selama PKP, bahkan visa pelancong yang mati bermula 1 Januari 2020 boleh duduk di Malaysia ini sampai PKPB berakhir. Tapi sekarang esok itu adalah dah masuk PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Apakah warga negara asing khususnya visa pelancong bisa duduk di Malaysia ini? Jadi begini, waktu saya upload video Ahad malam itu, di situ diserbu oleh teman-teman kita ini tentang satu pertanyaan, bolehkah duduk di Malaysia ini sampai PKPP 31 Agustus? Sampai video semalam saya upload lagi juga diserbu oleh pertanyaan yang sama. Jadi kita gini ya, tentang peraturan di Malaysia ini saya tidak bisa membuat sesuka hati ya. Kalau sesuatu itu belum pasti, saya tidak akan memberitahu kepada teman-teman semua. Seandainya saya bagi tahu tentang informasi yang tidak pasti, contoh saya bilang visa yang mati selama PKP bermula 1 Januari 2020 boleh duduk di Malaysia sampai 31 Agustus. Rupanya salah, kan nanti saya juga yang kena. Makanya dalam video-video saya sebelum ini, termasuk video yang 2 terakhir ini, saya terpaksa menyekat info mana yang boleh saya share dan info mana yang boleh saya tahan dulu. Karena waktu itu saya sudah mendapatkan info, tapi saya ingin mendapat kepastian. Jadi marilah teman-teman semua ajarkan diri itu bersabar. Sampai banyak yang komen di bawah YouTube itu semua bertanya perkara yang sama. Bukannya saya tidak mau menjawab, tapi saya takut memberikan info yang tidak valid kepada kita semua. Jadi untuk ke depan ini, sesuatu yang teman-teman tanyakan tapi tidak bisa saya jawab, kemungkinan info itu belum ada lagi, atau mungkin saya sudah dapat info tapi tidak valid. Jadi belajarlah kita menjadi seorang netizen atau seorang pendengar yang sabar. Karena seseorang yang memberikan info pun perlu bersabar dalam mencari informasi yang valid. Inilah namanya dunia internet. Karena internet ini kalau sempat diberikan berita hoax atau hoax kepada kita, kepada pendengar, nanti yang jadi sasaran amuk adalah orang yang memberikan info. Jadi di sini dapat satu pengajaran bahawa dilatihlah diri kita ini bersabar tentang mencari info. Kami pun ini yang mencari info ni bukan senang. Kami mencari ke sana ke sini sampai kami call orang yang duduk di dalam itu, apakah bisa kami dapat. Kadang info itu bisa kami dapat dengan mudah, kadang tidak. Sedangkan teman-teman mendapatkan info tinggal ambil lagi. Dengar video dapat info, dengar video dapat info, macam itulah. Sedangkan kami yang mencari informasi itu bukannya senang. Jadi tahniah kepada teman-teman yang sabar menunggu informasi ini. Saya pun sedang berusaha mencari informasi ini. Jadi tadi pagi itu baru saya bisa call MKN, karena kita sama tahu bahawa semalam hari cuti di Malaysia. Jadi saya cobalah call hari ini pagi tadi. Jadi saya call lah MKN, Majlis Keselamatan Negara Malaysia. Jadi waktu itu diangkat oleh seorang puan, dan puan itu langsung menanyakan ke immigration dan apa jawabannya tentang visa pelancong yang mati selama PKP, boleh atau tidak duduk di Malaysia ini sampai PKPP berakhir, sampai 31 Agustus ini. Dan jawapan itu adalah masih boleh. Okey teman-teman, teman-teman masih bisa duduk di Malaysia ini bagi visa pelancong yang mati selama PKP. Karena apa?
karena pintu sempadan negara masih ditutup, bukan bermakna tidak boleh keluar ya. Teman-teman kalau mau balik silahkan balik, bisa keluar. Dan saya tanya kenapa? Karena jawabannya ini masih PKP, ini kan extend, ini kan perpanjangan. Di situ masih ada kalimatnya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di hujungnya itu ditambah dengan pemulihan. Jadi ini katanya ini masih extend, dan untuk saat ini masih boleh duduk di Malaysia sampai PKPP. Dan saya tanya sampai kapan ini informasi ini valid? Sampai ada informasi terbaru dari immigration. Jadi di sini ada tanda kutip ya teman-teman semua. Info yang saya bagi hari ini, kata puan itu, bahwa valid untuk hari ini sampailah hari ke depan sampai ada info terbaru dari Immigration Malaysia. Seandainya nanti kata puan itu ada info terbaru dari Immigration yang tentang visa pelancong boleh duduk di Malaysia sampai 31 Agustus, ada peraturan baru, maka apa yang saya sampaikan hari ini adalah terbatal. Maksudnya gini, seandainya hari Khamis, Jumaat atau minggu depan tiba-tiba ada peraturan baru yang datang dan Immigration mengumumkan bahawa bagi pelancong yang mati visanya selama PKP atau bagi pelancong yang mati visanya bermula 1 Januari 2020 sekarang tidak boleh lagi duduk di Malaysia dan kena balik, tidak boleh tunggu sampai 31 Agustus. Dalam artian kita tidak dibolehkan lagi duduk di sini dan kita wajib balik. Maka apa yang saya sampaikan hari ini adalah terbatal. Itu yang disampaikan oleh Puan dari Majlis Keselamatan Negara. Jadi untuk saat ini teman-teman, kita masih bisa duduk di Malaysia ini sampailah nanti 31 Agustus sampai PKPP ini berakhir. Dan kita harap peraturan ini masih sama nanti sampai PKPP ini berakhir. Dan seandainya ke depan ini ada peraturan baru, maka itu akan terpakai aturan yang baru. Jadi saya harap teman-teman faham dengan apa yang saya sampaikan ini. Jangan sampai teman-teman gagal faham tentang apa yang saya sampaikan ini. Karena ini adalah informasi yang sangat penting. Jangan sampai gagal faham. Saya ulang lagi sekali bahawa bagi pelancong yang visanya mati selama PKP atau bermula 1 Januari 2020 boleh duduk di Malaysia ini sampai PKPP berakhir 31 Agustus 2020. Dan seandainya nanti ada peraturan baru dari Immigration tentang diwajibkannya visa pelancong wajib pulang juga, maka apa yang saya sampaikan hari ini daripada Puan Majlis Keselamatan Negara itu adalah terbatal. Karena menurut Puan tadi itu belum diadakan perbincangan lagi dan masih terpakai apa yang disampaikan oleh Immigration sebelum ini, seperti surat ini ya. Di situ disebutkan bahawa bagi visa pelancong yang mati selama PKP masih boleh duduk di Malaysia, atau bagi pelancong yang visanya mati bermula 1 Januari 2020 masih boleh duduk di Malaysia. Jadi pergunakanlah masa yang ada ini untuk menguruskan apa yang perlu diuruskan. Seperti mungkin visa yang 3 bulan itu, kalau bisa disambung, sambunglah dulu. Tapi kalau tidak bisa disambung, ya mau gimana lagi. Dan ingat, kelulusan adalah bergantung kepada Immigration Malaysia. Saya pun tidak pasti apakah bisa disambung atau tidak. Itu semua adalah bergantung kepada Immigration Malaysia. Dan bagi teman-teman yang balik bercuti ke kampung halaman seperti Indonesia atau negara lain, itu boleh balik. Boleh balik, tapi nanti ketika masuk, untuk saat sekarang ini belum bisa masuk ke Malaysia. Karena pintu sempadan masih ditutup bagi warga negara asing. Sampai kapan? Sampai ada info terbaru dari kerajaan Malaysia. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa mencerna apa yang saya sampaikan pada kali ini. Dan kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Dan seperti yang saya bilang pada video-video sebelumnya, apa yang telah saya sampaikan di video, kalau ditanyakan lagi di komen, itu memang tidak akan saya jawab. Okey? Mudah-mudahan kita boleh bagi kerjasama yang baik dan mudah-mudahan kita bisa duduk di Malaysia ini dan pun menjadi warga negara yang baik. Kita bagilah contoh bahawa negara asing di sini, warga negara Indonesia di Malaysia ini bisa memberikan contoh yang baik kepada warga negara lain, dan kita jadikan warga negara Indonesia ini yang duduk di negara orang ini, yang duduk di negara Malaysia ini menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Okey teman-teman, itu saja yang boleh saya sampaikan pada kali ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan pemahaman kepada kita bersama. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.